Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan pada minggu kemarin, yaitu mengidentifikasi bahan baku paracetamol menggunakan spektrofotometri inframerah. Next. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Elsa Olivia Kusuma, 1012738. Kemudian ada rekan saya, yaitu Saya Eswara Nawazara dengan NIM 101274041. baik. Next. Baik, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita memasuki pada studi kasus yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu ada pun studi kasus. Ada seorang apoteker di bagian quality control industri farmasi melakukan pengujian bahan baku paracetamol yang baru datang dari supplier untuk memastikan bahan baku yang telah datang sesuai. Next. Jadi pada presentasi ini kami memiliki dua spektra, yaitu spektra dari sampel paracetamol dan spektra dari standar paracetamol. Untuk spektra dari sampel paracetamol sudah kami peroleh pada pertemuan minggu lalu. Sedangkan pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan membahas hasil dari identifikasi spektra standar paracetamol. Nah, pada data dan analisis standar paracetamol ini, kami mendapatkan gugus yang teridentifikasi, yaitu ada amida NH, cincin aromatik CH, alkena C rangkap C, cincin aromatik C rangkap C, alkana CH, amida CN, alkohol CO, alkena CH, dan sidik jari. Berdasarkan hasil interpretasi, spektra standar paracetamol menunjukkan beberapa gugus fungsi utama, antara lain yaitu gugus fungsi amida atau NH dan amida CN dengan serapan sekitar 3.320,37 dan 1.324,44 sampai 1.222,51. Kemudian ada juga gugus cincin aromatik CH dan C rangkap C pada rentang 3.154,99 sampai 3.107,94 dan 1.560,39 sampai 1.504,79. Dan yang terakhir ada gugus fungsi fenol atau alkohol CO pada sekitar 1.171,89 sampai 1.106,31. Nah, setelah dilakukan perbandingan antara spektra sampel paracetamol dan spektra standar paracetamol, serapan terlihat bahwa keduanya memiliki pola gugus fungsi yang sama, menandakan bahwa gugus fungsi yang teridentifikasi pada kedua spektra tersebut identik. Perbedaan kecil hanya terlihat pada posisi bilangan gelombang atau peak, namun hal tersebut masih dalam batas wajar dan dapat disebabkan oleh faktor teknis seperti kondisi alat atau perbedaan sampel saat pengukur. Nah, jika dibandingkan dengan literatur spektra IR paracetamol, diketahui bahwa paracetamol memiliki 3 gugus fungsi utama, yaitu amida, cincin aromatik, dan fenol atau alkohol CO. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, semua gugus fungsi esensial tersebut telah teridentifikasi dengan sesuai, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil spektra FTIR kami sudah sesuai dengan literatur dan standar paracetamol murni.
Next. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil, jadi dari hasil pengujian yang kami lakukan menggunakan FTIR ATR bisa dilihat bahwa spektrum sampel paracetamol memiliki pola serapan yang sama dengan spektrum standar. Ketiga gugus fungsi utama yaitu menjadi ciri khas paracetamol ada gugus amida, cincin aromatik, dan fenol atau alkohol. Nah, semua gugus fungsi ini terdeteksi dengan jelas pada rentan bilangan gelombal yang sesuai dengan literatur. Karena hasil spektrum sampel dan standar ini menunjukkan kemiripan yang tinggi, maka bisa disimpulkan bahwa bahan baku paracetamol yang kami uji memiliki identitas yang sama dengan paracetamol murni. Dengan begitu, sebagai apoteker di bagian quality control, kita bisa menyimpulkan bahwa bahan baku dari supplier memenuhi syarat identifikasi sesuai FI edisi 6 dan layak untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Berikut adalah struktur senyawa paracetamol. Terdiri beberapa bagian, yaitu ada gugus fenol yang merupakan gugus hidroksil yang terikat langsung pada cincin benzen sehingga disebut fenolik. Bukan alkohol biasa, gugus ini memberi serapan khas pada daerah OH dan CO pada spektrum IR. Berikutnya ada gugus anilin, merupakan bagian dari struktur amida yang menandakan adanya ikatan antara gugus amino dan karbonil. Selanjutnya ada gugus karbonil terlihat seperti gugus keton pada gambar, namun sebenarnya bergabung dengan nitrogen, sehingga secara keseluruhan membentuk gugus amida. Jika dikaitkan dengan hasil identifikasi IR, gugus fungsi utama yang terdeteksi pada paracetamol adalah amida, cincin aromatik, dan fenol. Nah, ketiga gugus fungsi tersebut menunjukkan bahwa struktur paracetamol yang diuji sudah sesuai dengan literatur dan memenuhi spesifikasi identifikasi bahan baku. Itu dia hasil identifikasi bahan baku yang sudah kita identifikasi. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.